Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rosiani dengan NIM 120305034, jurusan Ilmu Hukum kelas A semester 6. Akan menjelaskan mengenai perihal somasi. Dimulai dengan kop surat. Pertama, di sini ada logo kantor advokat atau pengacara dan konsultan hukum dengan nama saya sendiri. Lalu di sini dilanjut dengan adanya titik mangsa, tempat serta tanggal Sumedang 22 Oktober 2022. Lalu diikuti dengan nomor surat dan perihal. Di sini nomor surat 112 garing SS garing 22 garing 2022 dengan perihal somasi. Lalu dilanjut dengan nama atau orang yang akan dituju, yakni Nani Dewi di tempat. Somasi itu berupa teguran yang biasanya khususnya di kasus perdata ini, eh, walaupun misalkan di kasus pidana ada juga, tetapi kebanyakan di kasus perdata ketika seseorang melakukan prestasi, misalnya telat dalam membayar hutang atau sedang melaksanakan prestasi lain, eh, biasanya pada hal ini somasi dikeluarkan oleh kantor pengacara. Namun adapun somasi yang bisa dikeluarkan oleh orang atau individu yang berkepentingan sendiri. Dilanjut dengan yang bertanda tangan di bawah ini adalah advokat atau pengacara yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa. Dalam hal ini orang yang berkepentingan untuk melakukan prestasi. Lalu karena kan pengacara, maka kalimat awal berdasarkan dengan hormat yang bertanda di bawah ini, eh, nama pengacaranya, lalu advokat yang berkantor di alamat sekian, pemberi kuasa telah memilih kedudukan hukum di alamat kuasanya tersebut. Selanjutnya menerima kuasa dapat berhak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri maupun bersama selaku penasihat hukum. Nah, dengan ini si yang menerima kuasa atau dalam hal ini pengacara hendak menyampaikan somasi berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Nah, dalam kasus ini bahwasanya pihak yang tidak berprestasi memiliki kewajiban hutang piutang kepada si pemberi kuasa sejumlah utang pokok yang Rp800.000 dengan bunga per bulan dikasih keterlambatan selama 8 bulan sebesar Rp160.000 dengan total pokok dan bunga sebesar Rp960.000. Yang kedua, alasan hukum bahwa dalam pertemuan 17 November 2022 si orang yang tidak berprestasi menyatakan sudah tidak memiliki etikat baik untuk membayar kewajiban kepada pihak pemberi kuasa. Namun kami sebagai penasihat hukum serta sebagai pengacara menawarkan restrukturisasi utang sebagai pilihan penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak eh, orang yang kepada pihak si pemberi kuasa, karena pihak eh, orang yang wan prestasi masih merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran dengan dalih masih belum bisa pulih dari dampak usaha. Eh, Hal ini berdasarkan pasal 1239 BW yang menyatakan tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Nah, berdasarkan penjabaran di atas, jika dalam waktu 7 hari sejak tanggal surat somasi ini dilayangkan tidak melunasi, maka
eh, penasihat hukum ataupun pengacara dapat serta beserta orang yang memberi kuasa dapat menyimpulkan dan dapat mengajukan gugatan non-prestasi sebagai penggugat ke pengadilan negeri. Dalam gugatan non-prestasi dapat pula dilakukan upaya sita jaminan atas barang milik orang yang tidak berprestasi tersebut yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Fungsinya adalah untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkannya penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual oleh debitur. Nah, masih dikasih kesempatan selama 7 hari untuk memenuhi prestasi atau untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Namun jika dalam waktu 7 hari tidak dilayangkan sejak surat somasi ini diberikan, maka mau tidak mau dan pihak kreditur akan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Lalu sekian surat somasi ini disampaikan atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Lalu yang terakhir dibubuhi tanda tangan dari pengacara yang sudah diberi kuasa oleh pihak kreditur itu sendiri. Mungkin sekian hmm, perihal surat somasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata serta tidak kurang tidak atau kurang jelasnya dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.